Pemburu rente ini itu kelindan dari 3 sektor yang saling berhubungan dan mereka mau bekerja sama untuk memang tujuannya menerima manfaat atau keuntungan sebesar-besar di bidang material. Nah, 3 sektor ini kalau udah saling berkelindan, Cang, sama persis kalau untuk kita baca sebagai alat bedah terhadap kasus Noel, relevan. Gua melihat salah satu variabel untuk menyelesaikan ini adalah political will dari kepala pemerintahan dan kepala negara. Komitmen dari yang pucuk penguasa itu penting sekali. Ya maksudnya gini Mas, ini ujian Pak Prabowo ya, konsistensi. Memang betul lah ini menodai ya. Pertama kali kabinet memakai rompi oranye. Tapi gua rasa akan malah lebih aneh kalau 5-10 tahun ini nggak ada yang pakai rompi. Oke. Karena kan lebih bersih-bersih berarti kan. Terima kasih telah berkenan singgah di channel ini ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyimak. Berkolaborasi dengan Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, Mas Ab, Mas Icang, saya mau langsung dilanjutkan kembali ini ulikan. Iya, tadi kepotong di Mas Icang nih, mau nggak Mas Icang lanjutkan? Tadi Yang mau lihat ke belakang apa yang dilihat ke belakang? Cang? Flashback ketika masih ada Bapak almarhum. Oke. Waktu itu zaman SMA Mas ya. Gue inget banget, ini mungkin momen awal gue ngelihat pejabat aktivis yang terkena korupsi. Siapa tuh? Yaitu Mulyana Wekusumah, Iya. ex anggota KPU tahun Betul, 2004. betul. Itu awal-awal KPK itu tahun 2005 kalau nggak salah, iya. menyuap BPK Mas. Iya. Bapak gue itu Mas, yang dia bilang, Cang ini dulu orang vokal banget sama Orde Baru Cang. Iya. Kenceng banget Iya. di LBH juga, LSM juga, advokat buruh juga kalau nggak salah. Tapi nggak kuat dia. Akhirnya dia kan istilahnya ya bad ending ya. Akhirnya dia meninggal juga orang ingatnya dia pernah korupsi Mas. Iya, betul. Bukan ingat dia pernah ngapain zaman aktivis. Iya, komisioner KPU itu. Iya, dan jangan salah juga Mas. Awal tahun ini kan sempat ada berita heboh ini Mas ya, tersangka Pertamina Patra Niaga. Oh iya, iya. Dari 4 tersangka itu Mas itu aktif 98 semua Mas. Iya. Bahkan di rootnya itu aktif 98 Trisakti itu Mas. Jadi di sini gue agak prihatin yang melihat orang-orang ini sepertinya memang mungkin ya melesat terlalu cepat ya. Iya. Dan orang-orang para pemburu rente yang nggak bisa menahan diri ini. Iya, Jadi ya apa mau dikata gitu ya. Nah, kalau soal aktivis yang kemudian nggak kuat ini, Cang ya, yang barusan lo nukil misalnya Bang Mulyana Wekusuma, dia padahal beliau ini adalah sosok aktivis yang cerdas kalau menurut gue ya. Kriminolog UI dulu kan. Kriminolog UI, kemudian ada beberapa aktivis 98. Banyak yang kemudian guyonan kedua yang sering gue diskusikan dengan teman-teman gitu, bahwa selain tidak kuat kaya, kuat miskin atau tidak kuat kaya, itu juga banyak sindiran kepada para aktivis ini vokal ketika baru lapar gitu. Tapi saat kemudian perutnya sudah mulai terisi makanan dengan baik, kevokalannya itu akan kemudian dinihilkan dan bahkan kevokalannya dipakai untuk menutupi sebetulnya perilaku yang sedang dijalankan. Kalau gue kemudian mengiris ke Noel sebagai salah satu representasi dari guyonan itu, ternyata benar adanya, Cang. Satu, akan menghukum mati, menantang bikin fakta integritas untuk menghukum mati koruptor. Kemudian sangat vokal bagaimana misalnya dia sebagai wakil menteri tenaga kerja, ketika datang ke perusahaan-perusahaan sidak itu sudah seolah-olah memberikan apa namanya ya pengawasan yang cukup luar biasa. Ternyata itu menjadi salah satu instrumen agar operasi di belakang terkait misalnya K3 bisa lancar dengan baik. Dan di saat bersamaan ternyata Noel juga turut menikmati yang diinformasikan ketika masuk. Itu sudah paham praktik itu ada, bukannya kemudian mencoba untuk merapikan, akan tetapi turut larut menikmati kue korupsi karena ini sudah ke KPK untuk mendapatkan jatah bagian dan bahkan melakukan pemerasan dalam tanda kutip dengan bahasa-bahasa kode yang tadi sudah lo terangkan. Renovasi rumah Dan
motor yang cocok buat saya apa gitu. Ternyata Ducati yang harganya di atas 1,3 M. 1,3 M ya. 1,3 M harganya, Mas. Gila, motor betul, ya. satu motor. Selama ini tuh disimpan di mana ya? Makanya ada yang bilang disimpan di rumah anaknya. Oh gitu ya. Karena pas ada netizen salah satu yang melakukan kunjungan ke rumah aslinya, rumahnya ada di komplek yang mungkin nggak begitu elit gitu ya. Sederhana lah ya. Iya sederhana lah ya gitu ya. Nggak Kemudian mewah ya. nggak mewah. Kemudian sempat mengunjungi kontrakan adiknya juga situasinya nggak terlalu berlebihan. Bahkan adiknya juga masih ngontrak sampai sekarang gitu kan. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan juga situasinya nggak begitu ideal ya yang dikunjung-kunjungi itu. Nah selama ini nih dalam tanda kutip disembunyikan di mana, tapi ternyata disembunyikan di anaknya gitu ya. Konon seperti itu. Tapi lo tadi sempat menukil terkait dengan ini perilaku rente, Jang ya. Rent seeker ya. Rent Pemburu seeking. rente. Nah, gue agak coba sedikit ngulasnya di sektor theoretical, Neng. Gue jadi teringat dua sosok pemikir Amerika gitu, namanya Gordon Tullock dan Annie Kruger. Dua sosok ini yang kemudian mengeluarkan salah satu yang cukup lekat kita dengan sebagai, kalau kita artikan perilaku pemburu rente, itu ada teorinya disebut sebagai rent seeking behavior. Ini diperkenalkan total oleh Annie Kruger, di mana pemburu rente ini itu kelindan dari 3 sektor yang saling berhubungan dan mereka mau bekerja sama untuk memang tujuannya menerima manfaat atau keuntungan sebesar-besar di bidang material. Nah, 3 sektor ini kalau udah saling berkelindan, Cang, sama persis kalau untuk kita baca sebagai alat bedah terhadap kasus Noel, relevan. Siapa 3 kelompok ini? Dalam teori rent seeking behavior, meskipun tidak dikeluarkan oleh satu pemikir, ada berbagai macam pemikir, termasuk Gordon Tullock, kemudian Annie Kruger, inti utamanya, praktik rente akan bisa terjadi jika 3 sektor kelompok ini saling bertemu kepentingannya. Nomor 1 adalah politisi. Dalam konteks teoretik disebut sebagai power seeking politician. Di mana kalimat Noel tadi, saya punya relawan, kita anggap dia politisi, kita punya relawan, kita punya ini, yang kemudian sumber dayanya harus kita lengkapi untuk terus melanggengkan dia sebagai politisi, maka dia power seeking untuk terus mempertahankan kuasa yang dia pegang, dia butuh rente, dia butuh material. Makanya power seeking politisi-politisi yang selalu memburu rente untuk mempertahankan kekuasaan. Satu yang paling sederhana, bagi mereka yang akan terus mendukung untuk memampankan kekuasaannya, maka dia akan memberikan reward yang sebesar-besarnya. Nah, itu yang coba diberikan oleh Noel dengan cara kemudian mencari remah-remah dari sektor yang ilegal, Cang. Yang tadi yang nyopet, dibilang harus pinter main jabatan, jual beli jabatan, dan ini kan sektor-sektor ilegal. Tuntutannya apa? Memberikan reward sebesar-besarnya bagi mereka yang akan terus mendukung untuk melanggengkan kekuasaannya, nikmat jabatan yang sekarang dia kenyam untuk terus bertahan di situ. Nah, ini power seeking politician tentu butuh banyak sumber daya yang harus dia kumpulkan. Nah, kalau power seeking politician ini nanti ketemu dengan pihak kedua, Cang, nama dalam teorinya itu namanya rent seeking birokrat. Birokrasi ya. Birokrasi. Jadi, birokrasi itu bukan memberikan pelayanan penuh kepada konstituen-konstituen yang memang menjadi ranah tanggung jawabnya, misalnya Kemenaker. Iya, Sultan tadi itu ya. Iya, si Sultan kan tadi. Kan orang dalam kan. Kalau Wamen kan paling 5-10 tahun, Mas. Betul. Bisa puluhan tahun di situ loh. Nah, sekarang dia juga punya kepentingan untuk greedy di sektor material. Berapa nilainya untuk membuat tadi perusahaan-perusahaan sendiri? Dia cuman dia aja 69 M itu. 69 M dari total 81 miliar yang bisa dikumpulkan. Ini kan kemudian power seeking politician bertemu langsung dengan rent seeking behavior. Jadi akhirnya kejadian ini belum akan ada korupsi sebelum melibatkan yang ketiga. Apa itu? Rent seeking society. Di mana rent seeking society adalah perilaku rente dari
non-politisi dan non-birokrat yang jika kemudian dia bekerja sama dengan politisi, dengan birokrat akan menerima manfaat. Sekarang pertanyaannya, kenapa kemudian perusahaan atau masyarakat yang membutuhkan ketiga yang sebetulnya secara formal hanya butuh uang 275.000 yang tiba-tiba menggelembung berapa kali lipat ke 6 juta? 21 kali lipat. 21 kali lipat. Memang kalau dia tidak mendapatkan manfaat mau. Iya. Semestinya kalau secara ideal untuk masyarakat tidak turut terlibat dalam konteks itu kan dia bisa lapor. Tapi karena perusahaannya menerima manfaat, kemudian yang membutuhkan K3 juga bisa mendapatkannya secara cepat karena dia ingin segera ditempatkan dalam proses pekerjaannya. Nah, kalau 3 sektor ini bertemu, power seeking politician yang memang rentenya akan dipakai untuk merawat mereka yang mendukung. Kemudian birokrat yang memang punya kepentingan untuk mengumpulkan benda harta sebanyak-banyaknya, ditambah juga dengan rent seeking society, perilaku yang memang greedy dari kalangan masyarakat untuk menerima keuntungan, bertemu klop, berkelindan ini. Gua kepikiran Mas ya, kalau di society yang sehat ini nggak akan terjadi Mas. Betul. Kan ada akuntabilitas itu kan. Iya. Kan harus akuntabel itu. Ini kan enggak, mereka mengikuti the game aja gitu loh Mas. Nah, dari sektor ini secara lebih jauh gua akhirnya untuk menjelaskan secara sederhana satu hal inilah yang menjadikan kita kenapa indeks prestasi korupsi kita tidak pernah bergerak di angka 30. 37, 32, 35 yang karena perilaku 3 sektor pemburu rente ini sudah menjadi budaya, Cang. Bahkan jadi kanker sih kalau gue bilang. Nah kan? Udah stadium 4. Stadium 4 mendekati 5 kan ini. Artinya aja, kita cukup bersyukur ya, kita masih tidak menjadi negara gagal dari sektor ini semua. Dan untuk perilaku rente 3 sektor ini, inilah yang dari berbagai macam teori yang kemudian cukup mudah bisa gue pakai untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Noel gitu, Cang. Jadi perilaku greedy, serakah di politisi yang memang untuk merawat jaringan kan nggak murah memang, Cang ya. Kemudian tiba-tiba di birokrat yang otaknya bukan untuk melayani tapi untuk mengeruk untung sebanyak-banyaknya, sama ini ketemu di masyarakat juga yang memang sangat membutuhkan birokrat dan juga politisi sebagai pemegang kekuasaan penuh, ini berkelindan. Nah, untuk menyelesaikannya gue nggak punya resep 1 atau 2 hal doang, Cang, karena ini persoalan yang berlapis-lapis, Cang. Dan nggak cuman dari kemarin doang gitu ya. Tapi minimal, Cang ya, minimal nih ya, gue melihat salah satu variabel di antara banyak variabel untuk menyelesaikan ini adalah political will dari kepala pemerintahan dan kepala negara. Sih. Komitmen dari yang pucuk penguasa itu penting sekali. Nah, lo punya poin terkait itu? Ya maksudnya gini Mas, ini ujian Pak Prabowo ya, konsistensi. Memang betul lah ini menodai ya. Pertama kali kabinet anggota ya memakai rompi oranye. Iya. Betul, tapi gua rasa akan malah lebih aneh kalau 5-10 tahun ini nggak ada yang pakai rompi. Oke. Karena kan lebih bersih-bersih berarti kan. Ya gua sih berharap lah ya nanti akan konsisten dan juga jadi momentum Mas ya. Bersih-bersih di kementerian tersebut Mas. Oh iya. Dan kalau gua tambahkan, Cang ya, seolah-olah secara simbolik Prabowo ingin mengeluarkan pesan, karena ini kejadiannya nggak jauh setelah Presiden Prabowo melakukan pidato terkait dengan ini yang mengancam siapapun mereka, Prabowo tidak akan pandang bulu. Dia kan dibilang eselon, kan pejabat, jenderal pun ini kan mencakup juga ya. Nah, itu ada eselon juga. Eselon juga. Dan 11 kan? Ya. Mungkin mayoritas adalah birokrat itu. Birokrat, 9-nya birokrat. 9 kan birokrat. Juga yang kan? kasus sebelumnya Mas tenaga kerja asing itu birokrat semua dan itu levelnya kalau nggak dirjen, direktorat semua Mas, direktur semua. Ini dulu di awal-awal pemerintahan Prabowo sudah disebut, Cang. Sebagai apa? Raja-raja kecil. Nah, raja-raja kecil ini yang sedang coba di ini. Tapi meskipun nanti indeks persepsi korupsi kita mungkin butuh diukur lagi di awal tahun 2026 untuk apa yang dilakukan di 2025 ini, tapi minimal ada political will kalau gue lihat, Cang ya. Dan Pak Prabowo ketika mengatakan itu, gue secara pribadi, Cang, bisa mengamini karena gue sedikit paham bagaimana sosok Bang Edi Prabowo di sekeliling beliau.
betul-betul menjadi sosok yang sangat spesial di mata Pak Prabowo, tapi ketika kemudian terjerat kasus korupsi, tidak Pak Prabowo serampangan, gusra-gusru menyelamatkan Bang Edi untuk tidak, misalnya nih ya, tidak menjalani proses hukumannya misal. Nah, di sektor ini kemudian tiba-tiba Noel yang minta amnesti, gue kadang-kadang tersenyum kocak getir gitu. Kocak sebenarnya. Sambil Sosok seperti Bang Edi aja gitu. Iya, kalau misalnya orang bilangnya katanya air matanya itu intervensinya air mata buaya. Dan yang kemudian gue tambahkan lagi nih, baru aja selesai mengatakan Pak Prabowo itu hatinya seputih salju. Kemudian agak cukup agak cukup menggelikan bagi gue, Cang. Iya, dan itu kan di hari sebelumnya, Mas, itu kan malam, dini hari ya. Itu dia lagi sidak di Depok kalau nggak salah. Lagi tur lah, bayangin. Ya sangat bertentangan lah ya. Ini kan dagelan aja sih kalau gue lihat sekarang. Terakhir dari lo apa, Cang? Kayaknya sih ini, Mas, nanti ya kita tuh kayaknya harus aware sama performative activism. Apa itu? Yang kayak Noel ini. Iya. Aktivisme cuman sebagai gaya-gayaan doang, Mas. Karena kalau kita bandingkan ke lagi-lagi Budiman misalkan, jarang muncul sekarang, Mas. Jarang terdengar. Dan sekali muncul pun gue lihat ngebahas program. Iya. Terakhir kali gue tahu diri lah, Cang. Tahu diri, bisa ngukur diri, dan pas gue cek ngomongin aglomerasi untuk kemiskinan itu kan. Makanya gue jadi inget, Mas, sebuah ungkapan ya. Apa? Bahwa virtue is something that you do when no one else is looking. Nah, coba lo terangin itu. The rest is marketing. Oke. Kebajikan itu adalah apa yang kita lakukan ketika nggak ada yang lihat kita, Mas. Oke. Sisanya itu sebuah marketing doang sebenarnya. Oke. Jadi performative activism itu sebuah marketing aja buat gue. Jadi kita harus hati-hati sama orang-orang kayak gitu, Mas. Dan kita doakan Pak Prabowo tetap konsisten terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Saya berharap ini adalah menjadi langkah awal yang nanti akan terus dilanjutkan selama. Iya, sayangnya sih mungkin ini bukan yang terakhir juga ya, tapi kita lihat nanti gimana sih. Iya, mungkin sedikit menutup dari saya seperti biasa ya, Mas. Ya, mungkin kalau saya harapannya begitu dalam masa pemerintahan Presiden Pak Prabowo ini, khususnya di dalam kasus pemberantasan korupsi, ini sudah terlihat begitu ya, bahwa beliau menunjukkan tekad politik yang nyata bahwa tidak ada lagi ruang aman bagi praktek busuk yang merugikan negara. Kemudian pada akhirnya perang melawan korupsi di era Pak Prabowo ini akan diuji bukan hanya pada seberapa banyak tersangka yang ditangkap, tetapi juga pada keberanian untuk menindak tegas siapapun, bahkan mereka yang berada di lingkar kekuasaan. Oke, begitu. Nah, untuk sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, bagi yang ingin kembali menyaksikan tayangan ini, bisa kunjungi YouTube Skala Survei Indonesia ataupun sosial media kami SSI Official. Kalau begitu, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.